Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Zara Fitriani dari 10 MIPA 2 absen 29. Di video ini saya akan menerangkan bab materi ekonomi kelas 10 yaitu bab manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran ekonomi. Di video ini saya akan menerangkan beberapa materi bab manajemen. Yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua tingkatan manajemen, yang ketiga fungsi manajemen, yang keempat prinsip dan unsur manajemen, yang kelima bidang-bidang dalam manajemen, dan yang terakhir penerapan manajemen. Pertama-tama saya akan terangkan pengertian manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Ludwig Gulick. Gulick menyatakan bahwa manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang kedua, menurut James A. F. Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang telah ditentukan. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berikutnya, saya akan terangkan tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen puncak yang berisi presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, kepala perwakilan, dan sebagainya. Di tingkat kedua, atau manajemen menengah, berisikan kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas, dan sebagainya. Di tingkat tiga, atau manajemen lini pertama, berisikan supervisor dan mandor. Dan di tingkat terakhir, terdapat karyawan operasional yang berisikan tenaga penjualan, pembukuan, operasional, dan karyawan lainnya. Berikutnya saya akan terangkan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, merupakan persiapan berupa rumusan untuk pelaksanaan suatu tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, merupakan proses pembagian kerja dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, staffing atau pengisian jabatan, merupakan kegiatan memperoleh karyawan yang akan mengisi jabatan kosong secara efektif dan efisien. Yang keempat, penggerakan atau actuating, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan memotivasi atau memberi semangat para karyawan atau pegawai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengarahan atau directing, merupakan kegiatan memberikan arahan agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, pengendalian, controlling, adalah kegiatan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dijalankan dalam suatu organisasi. Berikut saya akan terangkan prinsip dan unsur manajemen. Prinsip manajemen terbagi atas 14, yaitu pembagian kerja, kedua otoritas atau wewenang, ketiga disiplin, keempat kesatuan perintah, kelima kesatuan arah, keenam mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, yang ketujuh pemberian upah, yang kedelapan pemusatan atau sentralisasi, yang kesembilan jenjang jabatan, yang kesepuluh tata tertib, yang kesebelas kesamaan, yang kedua belas kestabilan staf, ke-13 inisiatif, dan yang terakhir semangat korps. Berikutnya unsur manajemen, yang pertama ada man atau tenaga kerja atau sumber daya manusianya. Yang kedua, money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, machine, yaitu mesin atau alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, method, yaitu metode yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Yang kelima, materials, yaitu bahan atau perlengkapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, market, yaitu pasar untuk menjual output atau barang dihasilkan. Berikutnya saya akan jelaskan bidang-bidang dalam manajemen. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan penetapan konsep produk, penetapan harga, promosi, dan pendistribusian gagasan, barang atau jasa yang memungkinkan terjadinya pertukaran untuk memenuhi tujuan individu dan organisasi. Yang kedua, manajemen produksi, yaitu untuk mengatur dan mengordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan serta menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Yang ketiga, manajemen keuangan,
Manajemen keuangan berhubungan dengan tanggung jawab pengumpulan, penggunaan maupun pengelolaan dana perusahaan atau organisasi secara efisien. Yang keempat, manajemen personalia, yaitu kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, seperti mencari pegawai. Yang kelima, manajemen akuntansi, yaitu kegiatan mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang terakhir, saya akan menerangkan penerapan manajemen. Penerapan manajemen dapat kita lihat pada kegiatan sekolah, yaitu di bidang OSIS. OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pola beberapa peranan atau fungsi dalam mencapai tujuan. Keberhasilan atau kegagalan OSIS tergantung pada manusia yang terlibat dalam organisasi siswa ini. Oleh karena itu, sebagai organisasi, OSIS memiliki perangkat. Perangkat OSIS terdiri atas Dewan Pembina, perwakilan kelas, dan pengurus OSIS. Agar kegiatan OSIS berjalan baik, maka OSIS perlu menerapkan fungsi pengorganisasian. Dalam pelaksanaan, orang-orang yang terlibat digerakkan agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sekian materi bab manajemen dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.